Bisa nggak sih sunat direvisi? Oh, banyak sekali ya. Saya banyak sekali memperbaiki atau merevisi sunat ya. Ada yang dari bayi, anak-anak, dewasa sampai lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Darsono, inventor dari Teknoklaim Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan ya dari masyarakat khususnya ya, dan ada beberapa pertanyaan juga dari praktisi yang ada di Indonesia ya, terkait terhadap proses sudah sunat tapi kulup lagi. Kok bisa sih? Ya bisa ya. Makanya proses sunat itu harus kita ketahui prinsipnya. Yang pertama adalah bahwa sunat adalah tindakan bedah minor untuk membuang kulup penis yang menutupi gland penis, sehingga itu harus dibuang. Nah, sekarang pertanyaan tadi nyambung ya. Sudah disunat nih dok, tetapi masih kulup. Nah, biasanya hal ini terjadi banyak faktor. Yang pertama adalah pada saat proses sunat, pemotongan kulitnya cuma sedikit ya, atau zaman dulu oleh dukun-dukun sunat ya, dilakukan pemotongan hanya dibelah saja ya, sehingga masih ketutup. Kalau zaman sekarang pas saat pemotongan dia hanya sedikit sehingga kulup lagi. Itu yang terjadi yang pertama. Yang kedua, dia bisa terjadi kulup lagi biasanya terjadi pada anak-anak dengan proses badannya gemuk. Dia mau disunat, kulup penisnya ini yang terlihat hanya di atasnya saja, ibarat ini si pubisnya. Yang nongol ini bukan penisnya, tetapi hanya kulitnya saja. Nah, ini disebut dengan proses sunat anak gemuk. Dia akan nongol saat dia ditekan. Tetapi kalau nggak ditekan, dia akan kembali tenggelam lagi. Nah, pada proses sunat gemuk ini, saya sarankan tolong disunatkan pada praktisi sunat atau dokter yang memang sudah ahli di bidang sunat gemuk ini. Biasanya ini adalah murni kesalahan dari praktisi sunat itu sendiri, sehingga sunatnya tidak ideal, membuang kulit mukosanya tidak ideal, sehingga pada sunat gemuk banyak kejadian. Saya berpengalaman sunat selama ini memperbaiki yang kulup rata-rata 90% terjadi pada anak-anak yang gemuk karena kesalahan dari praktisi yang menyunatkan. Ya, saya bicara seperti itu karena saya berpengalaman dalam merevisi perbaikan sunat yang kulup kembali. Ya, jadi itu terjadi pada beberapa anak yang memang seringnya pada anak yang gemuk. Ya, nah terkait revisi ya, bahwa bisa nggak sih sunat direvisi? Oh, banyak sekali ya. Saya banyak sekali memperbaiki atau merevisi sunat ya. Ada yang dari bayi, anak-anak, dewasa sampai lansia. Itu terjadi banyak faktor ya. Bisa karena dipasang yang namanya kayak tasbih, mete-mete ya. Bisa ada disuntik silikon, bisa kulitnya kelebihan, bisa juga kulitnya kependekan atau penisnya bengkok ya. Artinya semua itu perlu direvisi. Karena yang dinamakan dengan sunat sebenarnya adalah bagaimana memotong kulit yang ideal dan mukosa yang ideal. Yang ketiga, ideal si gland penisnya terbuka. Ya, itulah bagaimana sunat yang baik dan benar. Ya, jadi proses revisi itu dipastikan bisa dilakukan oleh praktisi sunat yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi pastikan praktisi yang memang mampu, berkompeten dalam melakukan revisi. Karena tidak semua praktisi di Indonesia itu bisa merevisi sunat yang memang salah. Ya, saja mungkin itu saya jawab pertanyaannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.